Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan. Salawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kembali lagi bersama kami dan komunitas Yuk Istiqomah dalam acara Ngekes. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas seputar harapan di penghujung Ramadan. Kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Kak Manap. Nah, seperti kita ketahui, sekarang ini kita berada di penghujung Ramadan. Bagaimana menurut Kak Abdul Manap? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillah dan bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik, saya ucapkan terima kasih karena telah diundang dalam acara kali ini. Dan menurut saya ini adalah tema yang sangat baik karena kenapa kita sekarang berada di penghujung Ramadan. Nah, sedikit ingin saya sampaikan bahwa kondisi sekarang khususnya kaum muslimin ya, itu ketika masuk bulan suci Ramadan itu semangat atau spirit mereka itu sangat luar biasa sekali. Nah, kita bisa melihat bagaimana kemudian mereka itu ketika masuk ke masjid melaksanakan ibadah-ibadah wajib, sholat, puasa dan sebagainya. Bahkan hal-hal yang wajib sekalipun itu dijadikan atau dianggap sebagai hal yang wajib. Itu perkara yang penting. Inilah bagaimana dahsyatnya sebenarnya bulan suci Ramadan. Namun di era-era sekarang kan, khususnya di akhir bulan suci Ramadan itu rata-rata mereka itu kemudian meninggalkan hal-hal yang wajib tadi itu, bahkan yang sunnah itu mulai. Oh iya. Kalau menurut pengamatan saya, memang ketika masuk di awal Ramadan itu, yang saya perhatikan kebanyakan itu semangat ibadah dari kaum muslim itu meningkat. Tapi kenapa di akhir Ramadan itu saya perhatikan seakan-akan itu kian menurun, padahal Allah dan Rasulullah menganjurkan kita untuk mewafatkan di akhir-akhir Ramadan. Bagaimana tanggapan dari? Memang ya, inilah kondisi sebenarnya ini sudah menjadi rahasia umum lagi. Artinya rahasia yang sudah diketahui banyak orang. Nah, sementara Allah Subhanahu wa taala ya kan dengan harapan untuk masuknya bulan suci Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya apa? Bulan suci Ramadan itu bulan yang diturunkannya Al-Qur'an atau diwajibkannya kita untuk berpuasa agar apa? Kita bisa bertakwa. Nah, akhir dari puasa itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala sebenarnya menginginkan kita ketika masuk bulan suci Ramadan dan apabila Ramadan pergi meninggalkan kita itu terlahir atau menjadi sikap orang-orang yang bertakwa. Namun kondisi kaum muslim pada saat ini jangankan ketika Ramadan pergi meninggalkan kita, sebelum saja ya kan, ketika memasuki Ramadan terakhir, 10 Ramadan terakhir itu kaum muslimin sudah mulai meninggalkan. Kita bisa melihat masjid-masjid yang awalnya full, awalnya sampai bahkan ada masjid itu yang tidak muat, ya kan, awal-awal Ramadan. Tapi ketika masuk 10 terakhir Ramadan itu mulai berkurang, bahkan 3 atau 2 staf saja yang ada. Nah, bahkan yang isinya saja jamaah itu ya orang-orang yang sudah renta. Ya, kalau bagusnya kalau bilang sekali tengkol mati. Itu orang-orang sudah. Nah, sementara kaum muslimin di Indonesia itu sangat banyak sekali, sekitar 90 atau 80% duduknya adalah kaum muslim. Nah, ini adalah salah satu yang harus kita pikirkan bersama. Kenapa umat muslim dan yang lainnya itu Rasulullah mengibaratkan sebuah tubuh. Apabila satu tubuh yang bermaksiat kepada Allah atau meninggalkan kewajibannya, maka seharusnya tubuh yang lainnya respon terhadap perkara tersebut atau berdakwah kepada. Nah, berdasarkan apa yang narasumber tadi, apa tips atau trik yang harus kita lakukan agar di penghujung Ramadan ini semangat kita itu
bisa bangkit kembali hingga meninggalkan Ramadan dan terus memang. Baik, jadi agar kembali meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di penghujung Ramadan ini, itu yang pertama adalah mungkin referensi. Nah, kenapa? Karena referensi ini yang nantinya akan membentuk pemahaman kita. Ya kan? Karena kenapa orang yang banyak meninggalkan bulan suci Ramadan, sementara di penghujung bulan suci Ramadan itu Allah dan Rasulullah SAW itu menjanjikan malam yang sangat mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Bagaimana kemuliaan malam Lailatul Qadar itu? Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, referensi-referensi inilah yang harusnya kita pahamkan kepada mereka. Ya kan? Nah, kenapa kemudian mereka meninggalkan Ramadan terakhir itu? Karena ya mereka tidak mempunyai referensi itu. Bahkan mungkin mereka mempunyai sebenarnya referensi tapi tidak mengimani. Kan tidak mempercayainya. Karena kenapa? Kondisi sekarang kaum muslimin khususnya, mereka itu nanti mau percaya nanti mau mengimani ketika ada bukti, ada faktanya. Sementara malam suci, malam Lailatul Qadar itu kan mereka tidak lihat kan. Cuma diberikan bukti-bukti dari Allah dan Rasul, ya tanda-tanda lah. Nah, sementara kaum muslim pada saat ini nanti lihat dulu buktinya baru mau mengimani. Kalau sudah dilihat buktinya ya berarti sudah terlalu kan. Nah, inilah yang harus kita pertama itu berikan kepada mereka itu referensi. Nah, referensi ini bisa kita dapatkan melalui ceramah-ceramah, ya kan, baik offline maupun online. Apalagi sekarang di kondisi pandemi, maka banyak sekali ya fasilitas-fasilitas yang kita bisa dapatkan, mulai dari online, kan bahkan sekarang itu banyak kajian-kajian yang membahas tentang seputar Ramadan, apalagi tentang 10 Ramadan yang terakhir. Nah, seperti yang Kamu bilang tadi, kita itu butuh referensi. Apakah ada contoh yang langsung dari Rasulullah agar bagaimana di penghujung Ramadan ini kita bisa lebih semangat? Karena yang kita takutkan termasuk saya sendiri pribadi, apakah saya akan sampai di Ramadan berikutnya? Apakah saya masih bisa sampai di situ? Baik, memang ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah, beliau kemudian bersabda bahwa apabila di penghujung Ramadan, maka Rasulullah SAW itu kemudian mengencangkan ikat pinggang. Ini membuktikan kepada kita bahwa Rasulullah itu memang ketika memasuki 10 Ramadan terakhir itu sangat serius, bahkan mengencangkan ikat pinggang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir, ya kan? Kemudian salat-salat malam itu semuanya dilaksanakan, ya kan, sampai terbit fajar. Nah, seperti itu. Ini adalah contoh atau teladan yang Rasulullah SAW itu berikan kepada kita. Nah, itu adalah hadis yang menggambarkan bagaimana Rasulullah SAW ketika menghadapi penghujung bulan suci Ramadan. Nah, itu adalah Rasulullah ya. Mana Rasulullah itu sangat bersungguh-sungguh. Nah, pertanyaannya adalah, lalu bagaimana dengan kita? Rasulullah itu sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Bahkan nabi yang sangat mulia, turun kepadanya Al-Qur'an, kan, wahyu. Nah, lantas pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita? Nah, kita ini belum dijanjikan surga, ya kan? Belum ada surat satupun ayat yang turun itu kepada kita bahwa kita akan dijamin surga. Nah, lantas bagaimana dengan kita, ya kan? Sebagai manusia biasa, belum ada jaminan surga, lantas harus berlihah-lihah. Nah, ini yang harus kita pikirkan bersama. Nah, sementara maut, ya kan? Maut itu selalu mengintai. Bahkan tidak ada jaminan di tahun depan itu kita akan kembali mendapatkan bulan suci Ramadan. Sementara dosa-dosa kita itu sangat banyak sekali. Maut pun ya selalu mengintai, kan? Bahkan beberapa hadis dikatakan bahwa malaikat maut itu, ya kan, itu sekitar 70 kali melintas di hadapan kita, 70 kali dalam sehari. Nah, ini yang harus jadi renungan kepada kita, diri saya pribadi dan juga pada saat ini, untuk selalu meningkatkan ibadah-ibadah, ya kan? Mengejar amalan-amalan terbaik
di penghujung bulan suci Ramadan. Dan bukan hanya di penghujung bulan suci Ramadan, ketika kemudian nanti Ramadan meninggalkan kita, keimanan dan ketakwaan itu akan selalu ada. Ini yang kita harapkan. Nah, bagaimana keimanan dan ketakwaan itu bisa selalu terjaga, itu adalah dengan salah satu caranya adalah dengan bergabung dalam sebuah jamaah. Maka ini adalah sangat maka fungsi jamaah itu atau komunitas ya, kalau zaman anak-anak sekarang itu sebagai komunitas atau organisasi. Nah, inilah salah satu fungsi dari jamaah tersebut, organisasi tersebut, yaitu menjadi wadah untuk diri kita maupun seluruh kaum muslimin untuk selalu menguatkan diri. Nah, apabila kita kemudian gabung dalam sebuah jamaah atau komunitas yang justru menjauhkan kita atau melalaikan kita terhadap kewajiban, ya kan, yang menjurus ke ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu, maka kita pun akan tergerak ke sana. Namun beda hal kalau kita bergabung dalam sebuah jamaah atau komunitas yang selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak kita untuk sholat berjamaah, berpuasa, maka spirit dan semangat itu pasti akan selalu ada. Karena dibangun dari landasan berjamaah. Mungkin itu tadi. Nah, jadi begitu ya, dari referensi ingat dosa, terus umur, apakah kita akan bertemu dengan berikutnya, dan bergabung dalam sebuah kelompok jamaah. Nah, sebelum kita akhiri acara ngekes kita pada hari ini, apakah ada pesan-pesan atau tips-tips dari Kamanaf untuk sahabat-sahabat Istiqomah agar di penghujung Ramadan ini semangat kita itu terus bangkit hingga Ramadan ini berlalu? Tips yang pertama adalah niat. Karena kenapa niat ini sangat penting? Karena Allah Subhanahu wa taala akan menilai amalan seseorang itu tergantung daripada niatnya. Apabila niat kita yang kita bangun dari awal adalah untuk niatnya hanya untuk dunia atau hanya untuk dipuji atau oleh orang lain, ya kan? Nah, maka dunia itu kita akan dapatkan, pujian itu akan kita dapatkan, tapi ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, beda halnya kalau niat kita itu untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, maka segala tingkah laku dan perbuatan kita itu insya Allah akan bernilai pahala atau ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pertama adalah niat. Kemudian yang kedua adalah teman atau jamaah. Karena kenapa? Ketika niat kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus perlu jamaah atau organisasi yang dimana niat kita tadi itu bisa tercapai atau selalu terjaga, yaitu dengan teman-teman yang sama sereferensi dengan kita atau setujuan dengan kita untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah ini memang sangat penting sekali, ya kan? Nanti yang bisa bersama kita dalam sebuah ketat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan berbagai macam kegiatan di mana nantinya akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang terakhir adalah semangat. Nah, semangat ini harus terus ada. Atau dengan semangat itu akan muncul apabila kita kemudian mendakwahkan. Nah, apabila kita sudah paham tentang menuntut ilmu dan sebagainya, tentang kewajiban sebagai seorang muslim, maka kita harus mendakwakan agar saudara-saudara kita yang lainnya, ya kan, dan di luar sana itu bisa merasakan sebagaimana yang kita rasakan, yaitu dengan ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dengan takwa itu. Mungkin bisa. Nah, teman-teman, itulah tadi bincang-bincang kita bersama Kamanaf. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita dan menambah semangat kita di penghujung Ramadan sampai setelah Ramadan. Dan kami ucapkan juga terima kasih banyak kepada narasumber Abdul Manaf atas apa yang disampaikan tadi. Semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah. Nantikan ngekes kami berikutnya, yaitu setelah Ramadan, dengan tema-tema dan narasumber yang menarik tentunya. Jangan lupa like and share. Sekian. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.